Di kampung Sidomulyo, Mak Ijah menjual nasi uduk paling harum, tapi paling ditakuti. Setiap malam, pukul 1 malam, seluruh kampung wajib mengunci pintu. Sebab di bawah pohon beringin tua, antrian pembeli Mak Ijah mulai terbentuk, sunyi, kusam, dan dibungkus kain kafan. Kematian Mak Ijah tidak mengakhiri teror, justru memindahkannya. Karena pelanggannya yang setia kini menunggu di atas gundukan tanah, menuntut nasi uduk abadi dari sang ibu. Kemunculan senyap di sudut gelap kampung Sidomulyo, sebuah permukiman padat yang biasanya tenang setelah jam 10 malam, tiba-tiba dihiasi sebuah anomali. Anomali itu berbentuk lapak sederhana yang hanya bermodalkan gerobak kayu tua, satu lampu neon 20 watt yang berkedip lemah, dan seorang wanita paruh baya bernama Mak Ijah. Mak Ijah bukanlah penduduk asli. Dia muncul entah dari mana sekitar 3 bulan lalu dan mendirikan lapaknya persis di bawah pohon beringin tua yang dikenal angker di ujung jalan. Menu jualannya, nasi uduk lengkap dengan lauk pauk sederhana. Yang membuat warga bergidik, ia tidak pernah membuka lapak sebelum pukul 11 malam dan ia baru beranjak pulang menjelang subuh. Sejak awal, lapak Mak Ijah adalah misteri yang memancing bulu kuduk. Bukan karena lapaknya, melainkan karena aktivitasnya. Setiap malam, tepat pukul 23.00, Mak Ijah akan menyalakan lampu neonnya. Dia akan mulai memasak dengan ritual yang monoton dan sunyi. Aroma nasi uduknya, campuran santan, serai, dan daun salam yang harumnya menusuk hingga ke lorong-lorong rumah adalah aroma terkuat yang pernah tercium di Sidomulyo. Aroma ini begitu pekat, seolah Mak Ijah memasak untuk sebuah pesta besar yang tak terlihat. Warga yang sudah tidur pun sering terbangun karena aroma ini. Perut mereka bergolak lapar. Namun, jika mereka mengintip dari balik jendela, lapak itu selalu kosong melompong. Mak Ijah hanya berdiri diam di balik gerobak, sibuk menyiapkan puluhan porsi nasi uduk yang ditumpuk rapi di atas wadah-wadah daun pisang. Satu kampung ini, kalau dikasih makannya Mak Ijah, mungkin masih sisa, bisik Bu Tejo, seorang tetangga yang terkenal paling kepo, kepada suaminya suatu malam. Tapi lihatlah, setiap malam porsi itu ludes. Siapa yang makan? Setan mana yang bayar pakai uang? Kecurigaan itu berputar menjadi ketakutan kolektif. Pak RT Hasan, seorang pria yang selalu berpikir logis, awalnya mengira Mak Ijah mungkin menjual secara online atau melayani catering tersembunyi. Namun, pengamatan Burhan, pemuda paling melek teknologi di kampung itu, membuktikan sebaliknya. Burhan pernah sengaja mondar-mandir di depan lapak Mak Ijah sambil berpura-pura menerima telepon. Ia tidak pernah melihat satupun kurir atau pembeli datang. Mak Ijah hanya berdiri, diam. Matanya yang cekung hanya menatap lurus ke depan, ke arah kegelapan hutan di seberang jalan. Suatu malam, ketegangan mencapai puncaknya. Burhan nekat mendekat dan melihat Mak Ijah sedang mengiris tempe dengan gerakan lambat dan mekanis. Di sampingnya, tumpukan nasi uduk sudah hampir menyentuh atap gerobak. Burhan merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seolah-olah suhu udara turun drastis 10 derajat di sekitar lapak itu. Ia mencium lagi aroma nasi uduk yang harum, namun kali ini ia menyadari ada lapisan bau lain yang menyertainya. Bau tanah basah dan lumut tua, seperti bau dari liang kubur yang baru digali. Burhan mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Mak Ijah sibuk, tapi ia tidak tahu untuk siapa. Porsi-porsi besar itu yang disiapkan dengan ketelitian mengerikan di tengah malam, seolah menunggu kedatangan tamu yang bukan dari alam manusia. Kecurigaan warga Sidomulyo terhadap Mak Ijah semakin menguat. Dia
bukan pedagang biasa, dan nasi uduknya, meski harumnya mematikan rasa lapar, sepertinya bukan untuk yang hidup. Rasa ingin tahu dan rasa takut bercampur aduk, menciptakan atmosfer mencekam yang tak pernah hilang di kampung Sidomulyo selama Mak Ijah masih menyalakan lampu neonnya. Malam-malam yang sebelumnya tenang kini dipenuhi bisikan dan aroma nasi uduk yang seharusnya mengundang selera kini terasa seperti umpan yang diletakkan di tengah hutan. Mak Ijah dengan kesenyapannya dan porsi besarnya telah menjadi pusat teror yang sunyi. Rasa lapar adalah motivator yang kuat, bahkan lebih kuat daripada rasa takut. Setelah berhari-hari hanya mencium aroma nasi uduk yang menusuk hidung dan melihat tumpukan porsi yang tak tersentuh oleh manusia, beberapa warga Sidomulyo memutuskan untuk menantang Mak Ijah. Mereka ingin membuktikan apakah Mak Ijah benar-benar menjual makanan atau hanya pura-pura berdagang untuk tujuan pesugihan yang mengerikan. Pak Karta, penjaga ronda malam yang perutnya keroncongan, adalah orang pertama yang memberanikan diri. Malam itu, sekitar pukul 00.30, Pak Karta mendekati lapak Mak Ijah dengan langkah tegap. Lampu neon berkedip menerangi wajah Mak Ijah yang tampak kuyu namun tenang. "Mak Ijah," sapa Pak Karta dengan suara yang dibuat senormal mungkin. "Mau coba nasi uduknya? Harum sekali, Mak. 1 porsi bungkus." "Ya." Mak Ijah menghentikan gerakan tangannya yang sedang menata irisan telur. Dia mengangkat wajahnya, menatap Pak Karta lurus-lurus. Matanya yang sebelumnya tampak kosong, kini memancarkan cahaya aneh, dingin, dan benar-benar tak berperasaan. Pak Karta merasa seolah-olah tatapan itu menelanjangi jiwanya, melihat sesuatu yang kotor di dalamnya. "Tidak bisa, Nak," jawab Mak Ijah dengan suara serak, hampir seperti bisikan angin. "Nasi uduk ini sudah dipesan, sudah ada namanya." "Dipesan siapa, Mak? Saya tidak lihat ada pembeli di sini," balas Pak Karta. Sedikit mendesak, rasa lapar dan penasaran membuatnya berani. Mak Ijah hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Mereka belum datang, tapi mereka sudah janji. Ini bukan rezekimu, Nak. Pulanglah, tidur." Penolakan yang sama dialami oleh Burhan beberapa malam kemudian. Burhan datang dengan uang 10 ribuan di tangan, siap membeli, bahkan jika harganya dinaikkan. Ia ingin merusak ritual Mak Ijah. "Mak Ijah, ini uangnya. Saya bayar 2 kali lipat. Saya lapar sekali. Saya ambil 1 porsi saja. Saya bayar kontan." Mak Ijah menggeleng. Kali ini suaranya lebih tegas dan mengandung ancaman tersembunyi. "Aku bilang, bukan untukmu. Jangan sentuh gerobak ini. Jika kamu lapar, masaklah di rumahmu. Ini dagangan orang mati." Kata-kata terakhir itu membuat Burhan terkesiap dan mundur seketika. Dagangan orang mati. Frasa itu menusuk akal sehatnya. Ia berbalik dan berlari tanpa menoleh lagi. Insiden-insiden penolakan itu menyebar cepat di kampung Sidomulyo. Rasa curiga kini bercampur dengan amarah. Bagaimana mungkin seorang pedagang menolak rezeki? Secara logis, Mak Ijah seharusnya bangkrut. Tetapi anehnya, Mak Ijah selalu tampak memiliki persediaan bahan yang cukup untuk memasak porsi raksasa setiap malam. Kalau tidak boleh dibeli, lantas buat apa dia jualan? Gerutu Pak RT Hasan dalam rapat kecil di pos ronda. Keyakinan bahwa Mak Ijah terlibat pesugihan semakin menguat. Warga mulai berteori, apakah dia menjual porsi makanan itu sebagai tumbal? Apakah dia bertransaksi dengan jin atau setan yang hanya mau membayar dengan jiwa? Ketakutan terbesar mereka bukanlah Mak Ijah itu sendiri, melainkan pelanggan yang dia layani. Jika makanan itu memang sudah dipesan oleh entitas gaib, maka kampung mereka telah menjadi lokasi transaksi antara dunia manusia dan dunia lain.
Setiap malam, mulai pukul 23.00 hingga menjelang pukul 1.00, warga hidup dalam ketidakpastian yang dingin, didera oleh aroma nasi uduk yang menggoda, hanya untuk diingatkan oleh penolakan Mak Ijah yang mengerikan. Makanan ini bukan untuk yang hidup. Tatapan kosong Mak Ijah saat menolak mereka, yang terasa lebih dingin dari angin malam, adalah pengingat konstan bahwa ia melayani sebuah perjanjian, dan perjanjian itu tidak bisa diganggu-gugat oleh urusan perut manusia. Tekanan dari misteri yang tak terpecahkan akhirnya mendorong 3 warga paling penasaran, Pak RT Hasan yang bertanggung jawab, Burhan yang nekat, dan Bu Tejo yang tak tahan menyimpan rahasia untuk bertindak. Mereka sepakat bahwa kecurigaan harus diakhiri dengan bukti nyata. Rencana disusun pada malam Jumat Kliwon, saat bulan tertutup awan tebal, menciptakan kegelapan yang sempurna untuk mengintai. Tempat persembunyian mereka adalah gudang tua milik almarhum Pak Leman, yang letaknya sekitar 50 meter di seberang lapak Mak Ijah. Gudang itu gelap, berdebu, dan memiliki celah sempit di dinding kayu yang memberikan pandangan lurus ke gerobak Mak Ijah. Malam itu, ketiganya berkumpul dengan hati berdebar. Burhan membawa kamera ponsel untuk merekam. Pak RT membawa senter kecil dan golok, hanya untuk berjaga-jaga. Katanya, meski semua tahu golok tak akan mempan melawan pesugihan. Dan Bu Tejo membawa termos berisi kopi pahit dan keberaniannya yang besar. Pukul 00, suasana kampung Sidomulyo sudah mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Lapak Mak Ijah menyala, neonnya berkedip lambat seperti mata hantu. Mak Ijah sendiri berdiri kaku di balik gerobak. Ia sudah selesai menyiapkan porsi-porsi nasi uduk yang kini berbaris rapi seperti prajurit di atas daun pisang. Waktu bergerak sangat lambat. 50 menit berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Ketiga pengintai hanya bisa mendengar napas mereka sendiri dan desiran angin yang membawa aroma nasi uduk yang menusuk. Aroma itu kini terasa menjebak, seolah mengikat mereka di tempat persembunyian mereka. Dia hanya menunggu, bisik Bu Tejo, suaranya bergetar. Menunggu siapa? Pak RT hanya mengangkat bahu, jarinya memegang erat gagang golok. Ia merasakan dingin yang merayap di punggungnya, dingin yang tidak bisa dijelaskan oleh suhu udara. Ia melirik ke jam tangannya. Jarum jam menunjukkan 00.55. Hanya 5 menit lagi menuju jam ganjil, jam 1.00. Di lapak, Mak Ijah tiba-tiba bergerak. Ia tidak melihat ke arah mereka, tetapi ke arah kegelapan di belakang pohon beringin tua. Gerakannya sangat perlahan. Ia membungkuk, mengambil serbet, dan membersihkan sedikit sisa santan di tepi gerobak. Sikapnya bukan lagi seperti pedagang yang menunggu pembeli, melainkan seperti tuan rumah yang bersiap menyambut tamu kehormatan. Ketegangan memuncak di gudang. Burhan sudah menyalakan mode video di ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Ia berusaha keras untuk menahan batuk dan bunyi gemertak gigi. Dari kejauhan, di ujung jalan yang gelap, mulai terdengar suara. Itu bukan suara motor, bukan suara langkah kaki manusia. Itu adalah suara gesekan. Gesekan kain kasar di atas aspal, diselingi bunyi samar seperti orang terseret, atau lebih tepatnya, terpental-pental ringan. Suara gesekan itu semakin dekat, semakin jelas, dan semakin banyak. Jumlahnya tidak hanya 1 atau 2, tapi banyak. Seperti sekelompok orang berjalan tanpa alas kaki, diselimuti sesuatu yang berat. Tepat ketika jam tangan Pak RT menunjukkan angka 100, Burhan menekan tombol rekam. Dari balik bayangan pohon beringin tua, muncul sosok pertama. Sosok yang akan menghantui mimpi mereka selamanya. Itu adalah tamu-tamu Mak Ijah, dan mereka datang
untuk pesta nasi uduk mereka. Tepat pukul 1.00, ketakutan terburuk warga Sidomulyo menjadi kenyataan yang mengerikan. Makhluk pertama yang muncul dari kegelapan adalah sesosok pocong. Kain kafannya kusam, cokelat, dan tampak basah oleh lumpur. Ikatannya di bagian kepala longgar memperlihatkan sedikit wajah yang menghitam dan cekungan mata yang gelap gulita. Pocong itu tidak melompat, ia meluncur pelan di atas aspal dengan gerakan yang anehnya rapi dan hening. Di belakangnya menyusul pocong kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam hitungan detik, lapak Mak Ijah yang tadinya sunyi kini dipenuhi oleh sekitar 20 pocong yang membentuk barisan lurus, teratur, dan yang paling mengerikan, sunyi. Tidak ada suara, tidak ada rintihan, hanya gesekan kain kafan yang bergeser. Mereka membentuk antrian yang lebih tertib daripada antrian manusia manapun. Mak Ijah berbalik menghadap antrian pelanggannya. Ekspresinya tidak menunjukkan ketakutan, kejutan, atau bahkan jijik. Dia tampak melayani. Dengan tangan yang stabil, dia mengambil porsi nasi uduk pertama, lalu menyodorkannya kepada pocong yang berada di urutan paling depan. Butejo tanpa sadar menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata panas mengalir di pipinya. Burhan yang seharusnya merekam menjatuhkan ponselnya ke lantai gudang dan kini hanya bisa menatap pemandangan itu seolah matanya terpaku oleh daya magis yang dingin. Pak RT Hasan gemetar hebat membuang goloknya dan kini hanya bisa bersandar di dinding, napasnya tercekik. Mak Ijah mulai melayani. Ia menuangkan sambal kacang dan sedikit serundeng ke atas nasi uduk. Gerakannya perlahan, sangat teliti, seolah makanan ini adalah hidangan termewah di dunia. Yang lebih mengerikan, Mak Ijah sesekali bergumam pelan, "Ini lauk kesukaan Muna, jangan lupa dihabiskan." Bisiknya, suaranya yang serak terdengar seperti pujian seorang ibu kepada anaknya. Pocong-pocong itu tidak makan di tempat. Mereka menerima wadah daun pisang itu dan dengan gerakan yang canggung namun jelas, mereka membawanya. Di beberapa pocong, wadah itu tampak hanya mengambang di depan kain kafan, tidak dipegang oleh tangan yang terlihat. Bau yang tercium oleh para pengintai kini berubah total. Aroma nasi uduk yang harum kini bercampur dengan bau yang memuakan. Bau busuk, bau formalin, bau tanah kuburan yang lembab, dan bau anyir yang tak terdefinisi. Ini adalah bau pesta kain kafan. Pengintaian itu berlangsung selama 15 menit. Mak Ijah melayani setiap pocong hingga porsi terakhir ludes. Ketika pocong terakhir menerima bagiannya dan meluncur kembali ke kegelapan, lapak Mak Ijah kembali kosong, sunyi, hanya dihiasi sampah daun pisang kusam yang ditinggalkan para pelanggan gaib. Mak Ijah hanya menghela napas panjang, memadamkan lampu neon, dan mendorong gerobaknya menjauh. Ia berdagang, dan ia dibayar meskipun para pelanggan itu tidak terlihat memiliki saku untuk menyimpan uang. Burhan, Pak RT, dan Butejo tidak bergerak hingga adzan subuh berkumandang. Mereka telah melihat rahasia Mak Ijah, dan rahasia itu merenggut sisa kewarasan mereka. Fajar menyingsing, namun tidak membawa kelegaan bagi Pak RT Hasan, Burhan, dan Butejo. Mereka meninggalkan gudang dalam keadaan seperti mayat hidup. Mereka tahu rahasia Mak Ijah, dan rahasia itu kini menjadi beban yang lebih berat daripada ketakutan itu sendiri. Mereka berkumpul sebentar di rumah Pak RT. Tubuh mereka masih menggigil meski matahari sudah tinggi. "Kita tidak bisa bilang ke siapa-siapa," kata Pak RT Hasan. Suaranya pecah dan matanya memerah karena kurang tidur dan trauma. "Siapa yang akan percaya? Kita akan dianggap gila, atau lebih buruk, kita akan mengundang mereka datang ke sini."
Burhan mengangguk kaku. Ia mencoba menyalakan ponselnya. Layar perekamnya hanya menunjukkan video yang gelap dan buram. Hanya menangkap suara gesekan kain kafan dan bisikan Maijah yang mengerikan. Bukti fisik mereka nihil, hanya menyisakan trauma mental yang mendalam. Mereka sepakat untuk menyimpan rahasia ini. Namun, rahasia ini terlalu besar untuk diam. Meskipun tidak ada yang berani menceritakannya, seluruh kampung Sidomulyo mulai merasa tahu. Suasana di kampung berubah menjadi teror yang senyap. Secara tidak sadar, jam malam kolektif di Sidomulyo maju. Jika dulu warga masih berani mengobrol di pos ronda hingga jam 11 malam, kini semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat sebelum jam 10. Tidak ada lagi yang berani melirik ke arah pohon beringin tua. Aroma nasi uduk Maijah yang mulai tercium setelah jam 11 malam kini bukan lagi pemicu lapar, melainkan alarm bahaya yang memekakan telinga. Maijah sendiri melanjutkan hidupnya seolah tidak ada yang terjadi. Pada siang hari, ia berjalan melewati pasar, membeli bumbu dan bahan-bahan dengan wajah yang biasa saja. Warga lain berusaha keras untuk menghindari kontak mata dengannya. Mereka memperlakukannya dengan hormat yang dingin, sebuah penghormatan yang lahir dari ketakutan. Mereka takut jika mereka bersikap tidak sopan, mereka akan ditambahkan ke dalam daftar tamu kehormatan pukul 1 dini hari. Teror itu adalah rasa paranoia yang konstan. Setiap malam, ketika jam menunjukkan pukul 00.50, hati setiap warga Sidomulyo berdetak kencang, menantikan momen puncaknya. Mereka membayangkan antrian pocong itu, wujud-wujud yang terikat kain, meluncur dengan tenang menuju Maijah. Mereka membayangkan Maijah, sang ibu penyedia makanan, melayani anak-anaknya yang telah meninggal. Keheningan malam kini menjadi senjata paling ampuh Maijah. Di balik keheningan itu, mereka tahu sebuah pesta gaib sedang berlangsung. Burhan yang kini menderita insomnia parah seringkali hanya duduk di sudut kamarnya mendengarkan. Ia tidak lagi mendengar suara gesekan pocong, tetapi ia mendengar sesuatu yang lebih halus, suara Maijah. Suara seraknya yang pelan, seperti sedang mengucapkan terima kasih atau selamat malam, terdengar terbawa angin, langsung dari lapak di ujung jalan. Mereka semua hidup di bawah bayang-bayang janji gaib Maijah, menanti dengan cemas kapan perjanjian itu akan berakhir, atau lebih menakutkan, kapan perjanjian itu akan menuntut korban baru. Keheningan lapak dan kematian. Tiba-tiba, beberapa minggu berlalu dengan rutinitas teror yang sama. Maijah membuka lapaknya, nasi uduknya beraroma kuat, pocong-pocong berdatangan pukul 1 pagi, dan warga gemetar di balik pintu yang terkunci. Namun, rutinitas itu tiba-tiba terputus pada malam Selasa Wage. Pukul 23.00, warga Sidomulyo menanti aroma yang menusuk. Mereka menanti kedipan lampu neon. Namun, malam itu, sudut jalan di bawah pohon beringin tua tetap gelap gulita. Tidak ada lampu, dan yang paling mencolok, tidak ada aroma. Lapak Maijah sunyi. Gerobak itu masih di sana, tetapi tertutup kain terpal usang. Warga dilanda dua emosi yang bertabrakan, lega yang luar biasa dan ketakutan yang dingin. Apakah perjanjiannya sudah selesai? Apakah ia sudah lunas? Keesokan paginya, Pak RT Hasan dan beberapa perwakilan memberanikan diri mendekati rumah kontrakan Maijah yang terletak jauh di ujung kampung. Mereka menemukan Maijah terbaring di ranjang bambunya. Ia meninggal dunia dalam tidurnya, tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada penyakit yang jelas. Ia hanya berhenti bernapas. Kematian Maijah disambut dengan kelegaan yang campur aduk. Alhamdulillah, terornya selesai, bisik Bu Tejo, namun tangannya memeluk salib perak di lehernya. Mereka semua tahu
ini bukanlah kematian alami. Mereka yakin pelanggan Maijah telah menariknya, mengklaimnya sebagai bagian dari kontrak yang tak terelakkan. Proses pemakaman Maijah dilakukan dengan cepat, disaksikan oleh hampir seluruh warga kampung yang ingin memastikan ia benar-benar pergi. Gerobak nasi uduknya dibongkar dan dibakar, arangnya dibuang ke sungai. Semua ingin menghapus jejak dagangan Mak Ijah dari tanah Sidomulyo. Setelah Mak Ijah dimakamkan di pemakaman umum di pinggir hutan, lapak yang tadinya gelap kini benar-benar kosong. Malam pertama setelah penguburan adalah malam paling damai dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa aroma menggoda yang menyiksa, tanpa lampu neon yang berkedip menakutkan, warga Sidomulyo tidur nyenyak. Burhan bahkan tertidur lebih awal dari biasanya. Kelelahan mentalnya akhirnya menemukan istirahat. Mereka percaya perjanjian gaib itu telah terbayar lunas dengan nyawa Mak Ijah, dan kini para pocong itu harus mencari pedagang lain. Namun, di tengah kedamaian palsu itu terselip sebuah firasat. Pak RT Hasan sebelum tidur sempat melirik keluar jendela ke arah pemakaman yang gelap. Ia ingat tatapan mata kosong Mak Ijah saat menolak pembeli manusia, dan ia ingat bisikannya, "Sudah dipesan." Pertanyaannya bukan apakah perjanjiannya lunas, tapi apakah perjanjian itu benar-benar berakhir hanya dengan kematiannya? Seolah-olah alam semesta menahan napasnya menanti perayaan gaib yang terputus di malam itu untuk menemukan tempatnya yang baru. Ketenangan hanya bertahan selama 1 malam. Pada malam kedua, setelah Mak Ijah dikuburkan, Burhan kembali menderita insomnia. Ia merasa haus dan kegelisahan yang tak terdefinisi mendorongnya untuk keluar. Ia memutuskan untuk berjalan ke arah lapak lama Mak Ijah. Sudut jalan itu benar-benar kosong, hanya menyisakan tanah gersang dan bekas abu pembakaran gerobak. Teror sudah hilang dari tempat itu. Namun, saat ia berjalan pulang, mata Burhan tanpa sengaja tertuju ke arah pemakaman umum, tempat Mak Ijah baru 2 hari dikuburkan. Meskipun jauh, pemakaman itu terletak di atas bukit kecil, dan malam itu bulan sabit tipis akhirnya muncul, memberikan penerangan samar yang cukup untuk melihat anomali yang mengerikan. Di sekitar pusara Mak Ijah yang masih baru, dipenuhi taburan bunga layu, ada pergerakan. Burhan menghentikan langkahnya, jantungnya langsung berpacu kencang, mengalahkan rasa haus. Ia tahu apa yang dilihatnya. Itu adalah antrian. Puluhan pocong, lebih banyak dari yang ia lihat di lapak, kini berbaris rapi. Mereka tidak lagi berada di jalan aspal yang rapi, tetapi di atas tanah makam yang kasar, lumpur, dan batu nisan. Mereka membentuk lingkaran, mengelilingi gundukan tanah Mak Ijah. Mereka tidak meluncur cepat. Mereka bergerak sangat lambat, seperti sekumpulan jamaah yang sedang tawaf, tetapi dengan tubuh terbungkus kain kafan. Burhan bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan pemandangan yang mustahil itu. Para pocong itu kini tidak lagi bersikap seperti pelanggan. Mereka lebih terlihat seperti anak-anak yang hilang. Dari arah pusara, Burhan mendengar suara. Bukan desisan kain kafan, bukan suara Mak Ijah, tetapi suara sayup-sayup yang memilukan. Itu adalah suara isakan. Rintihan pelan yang terdengar, seperti tangisan anak kecil yang merengek karena lapar atau ditinggalkan. "Ibu, mana nasi uduknya, Bu? Kami lapar, kami rindu masakan Ibu." Isakan itu terpotong-potong, tetapi maknanya jelas. Para pocong itu, para pelanggan gaib Mak Ijah, ternyata tidak hanya tertarik pada makanannya, tetapi juga pada Mak Ijah sebagai penyedia, sebagai sosok ibu bagi mereka yang tidak memiliki tempat untuk kembali. Kematian Mak Ijah tidak memutus kontrak, tetapi memindahkan lokasi layanannya. Mak Ijah telah menjadi budak abadi mereka.
Setiap malam, pukul 1 pagi, lapak Mak Ijah kini berada di bawah tanah. Ia tidak hanya harus memasak dan melayani mereka, tetapi juga harus menenangkan anak-anaknya yang telah meninggal. Burhan menyaksikan dengan ngeri. Di tengah lingkaran pocong, ada satu pocong yang tampaknya bergerak lebih cepat. Pocong itu berhenti tepat di atas kuburan Mak Ijah, lalu melakukan gerakan aneh, seolah-olah sedang menekan sesuatu ke tanah. Kemudian, bau itu datang lagi. Aroma nasi uduk Mak Ijah harum, namun bercampur bau tanah basah dan busuk. Bau itu hanya bertahan sebentar, lalu menghilang, digantikan oleh keheningan yang lebih dingin. Burhan akhirnya mengerti. Mak Ijah tidak hanya menjual makanan, ia telah menjual dirinya sendiri sebagai ibu bagi sekelompok hantu yang kesepian dan kelaparan. Kematiannya hanyalah promosi jabatannya, dari pedagang menjadi pelayan abadi di liang lahat. Cerita ditutup dengan Burhan yang berlari kembali ke kampung, bukan untuk memberitahu, melainkan untuk melarikan diri dari pengetahuan yang memuakan. Sejak saat itu, setiap warga Sidomulyo yang terbangun di tengah malam akan mendengar, jika mereka benar-benar diam, rintihan samar yang datang dari arah pemakaman. Mereka tahu itu adalah suara pelanggan setia Mak Ijah menunggu antrian abadi mereka. Kisah ini menjadi peringatan nyata bahwa perjanjian gaib itu tidak pernah selesai, bahkan setelah kematian, dan bahwa beberapa hutang harus dibayar dengan pelayanan yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan manusia. Kisah Mak Ijah dan nasi uduknya kini menjadi bisikan paling menakutkan di Sidomulyo. Bukan karena keserakahannya, melainkan karena ia tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanyalah pedagang yang sangat bertanggung jawab pada pelanggannya, bahkan setelah ajal menjemput. Setiap lewat tengah malam, jika Anda cukup berani, dengarkanlah keheningan yang datang dari arah pemakaman. Jika Anda mendengar isakan sayup-sayup dan bau samar nasi uduk yang bercampur bau tanah basah, ketahuilah kontrak abadi itu sedang berjalan. Para pocong itu, para pelanggan setia Mak Ijah, tidak akan pernah berhenti berantri, dan Mak Ijah selamanya harus melayani mereka dari bawah gundukan tanah, budak dari janji gaib yang ia bayar dengan keabadiannya. Jangan pernah mencoba membeli nasi uduk setelah jam 12 malam.